Baiklah, selamat pagi buat anak-anak semua. Tetap sangat semangat dan tetap jaga kesehatan. Nah, untuk hari ini saya akan kembali membagikan materi dalam bentuk video kepada anak-anak semua. Nah, harapannya kepada anak-anak semua tetap menonton video yang saya bagikan. Selamat menyaksikan video. Sebaran dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Mulai dari klasifikasi sumber daya alam, semua potensi alam, baik benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya, disebut sumber daya alam. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, jenis, dan potensinya. Kita bahas mulai dari jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Contohnya, udara, angin, sinar matahari, air, tanah, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Merupakan sumber daya yang apabila digunakan secara terus-menerus, sumber daya alam tersebut akan habis. Contohnya, minyak bumi, batu bara, timah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama, sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup ini kemudian dibagi lagi menjadi sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan seperti daging sapi dan minyak ikan. Dan sumber daya alam nabati yaitu berasal dari tanaman seperti minyak kelapa dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik yang berasal dari benda tidak hidup, misalnya udara, sinar matahari, ataupun batuan. Sumber daya alam berdasarkan potensinya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di alam yang digunakan untuk kelangsungan hidup manusia. Contohnya seperti energi dan materi. Baiklah buat anak-anak semua, tadi anak-anak semua telah menyaksikan video yang saya bagikan. Dan seperti biasa, saya mau bagi anak-anak semua untuk membuat ringkasan minimal 2 halaman dan mengirimkannya ke dalam grup Google Classroom. Nah, jika ada yang kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan ke saya dengan catatan. Cara bertanyanya tetap dengan sopan santun, tetap jangan etika. Cukup sekian untuk materi hari ini. Selamat pagi, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.